Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat makan teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Developer Cupu. Sebelumnya disclaimer dulu, saya bukanlah programmer ahli ataupun apa ya. Karena di channel ini kita semua itu pure belajar bareng ya. Saya juga sedang belajar gitu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang basic membuat website teman-teman, website. Oke teman-teman. Nah, jadi sebelumnya ya, untuk membuat website itu apa sih teman-teman gitu kan. Nah, misalnya kita ketik di sini kominfo.com ya, kominfo.com. Nah, itu kita sedang mengakses website teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu website ya. Atau kita pergi ke Tokopedia gitu teman-teman. Tokopedia.com. Nah, jadi ini adalah website teman-teman. Jadi di website itu di dalamnya itu terdapat teks tertentu teman-teman. Seperti contohnya ada website yang dibuat menggunakan WordPress teman-teman. Dan kalau misalnya kita di sini kita pergi ke view page search. Nah, ini adalah dibalik dari websitenya itu teman-teman ada yang bernama HTML teman-teman. Nah, itu HTML teman-teman. Jadi di antaranya kita di basic membuat website ini kita harus belajar yang namanya HTML teman-teman, HTML. Nah, kemudian HTML ini adalah bahasa markup teman-teman, bahasa atau yang kita sebut sebagai hypertext markup language teman-teman, atau bahasa penanda teman-teman. Nah, kemudian HTML itu tidak memiliki UI teman-teman, atau user interface teman-teman. Nah, hanya berbentuk seperti teks-teks doang teman-teman. Kemudian agar HTML ini bisa memiliki UI, maka kita perlu belajar tentang CSS teman-teman. Itu bisa kita sebut sebagai stylenya teman-teman, styling lah, seperti pewarnaan, kemudian kita mengasih margin dan lain-lainnya teman-teman. Nah, kemudian HTML CSS ini teman-teman, HTML CSS ini belum berinteraksi teman-teman. Ibaratnya butuh penggerak lah biar websitenya lebih interaktif teman-teman. Seperti misalnya kalau diklik kita akan, nah seperti ini teman-teman, misalnya diklik terus muncul alert gitu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, butuh animasi seperti ini. Kita harus belajar yang namanya JavaScript teman-teman, JavaScript ya. Nah, kemudian nanti di level berikutnya itu ada yang namanya framework teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya framework. Nah, framework untuk misalnya JavaScript kan bahasa pemrograman teman-teman ya. Nanti di website juga bisa kita menggunakan yang namanya bahasa pemrograman PHP teman-teman, PHP. Nah, untuk JavaScript frameworknya itu ada berbagai macam teman-teman. Salah satunya yaitu bisa kita sebut di sini misalnya Next.js teman-teman. Kemudian ada React.js untuk front end-nya teman-teman. Nah, front end itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian kalau di PHP mungkin yang paling terkenal itu ada yang namanya Laravel teman-teman. Di sini ada yang namanya
Laravel. Nah, framework itu secara garis besarnya adalah struktur yang digunakan untuk mempermudah dalam membuat website, teman-teman. Gitu, teman-teman. Oke, nah, untuk membuat website ini kita perlu adanya web server, teman-teman. Web server. Nah, biar untuk mengakses kode HTML yang sudah kita bikin, teman-teman. Nah, biar mengakses kode HTML yang sudah kita bikin. Nah, salah satunya kita menggunakan web server. Itu kita menggunakan seperti yang umum, kita menggunakan Chrome gitu, teman-teman. Chrome, Mozilla, Firefox dan web browser lainnya lah yang teman-teman punya ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk persiapannya kita kali ini di sini akan belajar dulu tentang HTML-nya, teman-teman ya. Nah, kita akan belajar tentang HTML-nya dulu, teman-teman. Nah, kalian bisa belajar di sini, teman-teman. Nah, buka website Wetri School, kemudian di HTML, teman-teman. Oke. Nah, kita akan belajar ini bareng-bareng, teman ya. Saya juga akan belajar bareng karena saya sudah tidak belajar lagi ya tentang HTML. Kali ini kita akan belajar bareng tentang HTML, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, yang harus kita persiapkan ya, itu kita perlu adanya, yang pertama ada web browsernya, teman-teman, yang sudah kita bikin ini ya. Kita bikin web, kita harus ada yang namanya web browser dulu, teman-teman. Nah, langsung saja, teman-teman pasti sudah ada ya web browsernya di PC atau laptop kalian masing-masing. Nah, kemudian kita perlu text editor, teman-teman. Nah, text editor itu seperti halnya tempat nulis seperti Microsoft gitu, teman-teman. Microsoft Office gitu bisa, teman-teman. Nah, kalau untuk membuat kode kita perlu text editor, antara lainnya salah satu opsinya yang paling terkenal yaitu VS Code, teman-teman. VS Code, kemudian VS Codium dan Sublime, teman-teman. Sublime Text. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Neovim, teman-teman. Neovim dan Nano, teman-teman. Nano dan lainnya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita buka di sini, misal VS Code, teman-teman. VS Code. Nah, Visual Studio Code. Kemudian kalian bisa download aja langsung, teman-teman, di sini klik tombol download. Nah, untuk Windows kalian klik ini, kemudian untuk Linux kita bisa pilih antara Debian atau RPM, teman-teman. Kemudian untuk macOS di sini, teman-teman. Oke. Kalau sudah tinggal di next saja, teman-teman. Kemudian ada juga yang bisa menggunakan Neovim, teman-teman. Neovim. Nah, seperti ini. Kita tinggal install aja, teman-teman. Nah, install. Nah, seperti ini, teman-teman. Tinggal diikutin ya. Oke. Karena saya sudah punya, jadi saya udah nggak install lagi, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja ke cara membuat file HTML-nya ya. Oke, teman-teman. Jadi ada berbagai banyak cara, teman-teman, untuk membuat file HTML ya. Yang pertama, misal kita di sini bikin dulu, misal kita di folder project, teman-teman. Nah, kita bikin folder kosong lah, bikin folder kosong. Kemudian nama foldernya kita kasih belajar
belajar HTML teman-teman, HTML. Nah seperti ini. Kemudian kita masuk. Nah kemudian di sini kita bisa klik HTML file ini teman-teman. Nah atau bikin file baru ya. Kemudian kita masukin di sini index.html teman-teman. Nah di sini. Oke, udah bisa teman-teman. Nah kalau udah bisa, kita klik, kemudian kita open folder with teman-teman. Nah kita open. Di sini kita bisa menggunakan VS Code nya teman-teman. Nah VS Code. Nah maka akan tampil di sini teman-teman. Oke, udah bisa teman-teman. Nah cara yang kedua itu kita menggunakan terminal teman-teman, menggunakan terminal atau PowerShell kalau di Windows ya. Nah karena berhubung saya pakai Linux, saya akan menggunakan terminal, yaitu terminal Kitty teman-teman yang namanya. Oke, misal kita akan bikinnya di folder YouTube ya, karena kita akan upload di YouTube. Nah kemudian kita di sini bikin folder aja baru ya, dengan perintah mkdir teman-teman, atau make directory teman-teman. Atau kita belajar HTML dasar teman-teman, HTML dasar. Nah seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder yang tadi teman-teman, yaitu belajar HTML dasar. Oke, nah kemudian kita tinggal touch aja teman-teman, atau buat file ya, touch index.html teman-teman. Nah seperti ini. Terus kita ls, maka udah ada file yang namanya index.html teman-teman. Oke, kemudian kita tinggal kode spasi titik teman-teman, maka akan langsung ke VS Code nya teman-teman. Nah seperti hacker kan, keren ya teman-teman. Oke, nah terus kalian perlu install yang namanya ekstensi teman-teman kalau di VS Code. Nah kita klik aja HTML seperti ini, kemudian installin aja teman-teman semua HTML snippet dan lain-lain teman-teman. Kemudian selain HTML, kita perlu install yang namanya live server teman-teman, live server. Nah live server ini kita klik teman-teman, kita install ya. Nah saya sudah install. Nah kemudian kita masuk ke dalam filenya teman-teman, seperti ini, index.html, kita klik. Nah di sini adalah tempat kita ngodingnya teman-teman. Nah kemudian ini masih kosong ya teman-teman. Terus kita bisa isikan seperti ini teman-teman. Nah kita bisa tanda seru seperti ini, kemudian kita enter teman-teman. Nah maka akan tampil sebuah struktur HTML sederhana ya, atau standarnya seperti ini teman-teman. Nah kemudian kalau kalian sudah install live server, maka di sini akan ada go live teman-teman. Nah kita klik go live. Nah maka akan tampil di sini ya untuk website kalian ya. Nah akan tampil di sini. Oke, udah semua teman-teman, udah ya. Nah terus oke, kemudian di sini kita bisa ganti title-nya teman-teman, ganti title-nya dengan misal nama kalian, misal developer cupu. Kita save dan kita klik lagi open. Nah maka title di sini kita lihat teman-teman. Nah title di sini menjadi developer cupu ya. Oke, nah udah jadi teman-teman. Ini untuk yang menggunakan VS Code ya teman-teman ya, sangat mudah ya. Nah kemudian kita akan menggunakan misal yang ada menggunakan Neovim teman-teman,
kita langsung aja kita pakai time neofilm teman-teman. Nah seperti ini. Kita project tadi YouTube, mana tadi YouTube belajar HTML dasar. Nah seperti ini ya. Oke, kita quit dulu, quit all ls. Nah kita kemudian neofilm teman-teman, neofilm seperti ini ya. Nah oke. Nah kemudian di sini kan ada title teman-teman. Nah title itu untuk namanya apa teman-teman, judul ya, judul dari website kita ya, yang akan tampil di title kita masing-masing. Kemudian ada meta itu, nah ini untuk SEO teman-teman namanya. Kemudian ada untuk responsive website teman-teman. Nah terus yang pertama di sini kita ada body teman-teman. Kita akan menulis kode kita di sini ya untuk HTML-nya ya. Nah kemudian kita bisa aja lihat dokumentasinya teman-teman. Secara langsung kita lihat dokumentasi di W3 School teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah kemudian kita akan coba menampilkan hello world dulu ya teman-teman ya, atau kita mencetak nama kita ya. Kita bisa pakai elemen H1 teman-teman namanya. Nah kemudian di sini nama saya Khairul Anam gitu teman-teman, Khairul Anam. Kita save. Nah kemudian kita bisa akses, kalau di VS Code kan kita bisa go live langsung ya. Kalau di Neofilm kita bisa gunakan web browsernya. Kemudian kita masukin index.html. Nah maka akan tampil seperti ini teman-teman, nama saya Khairul Anam gitu. Oke, sangat menarik kan teman-teman. Nah kemudian kita lihat di sini ya. Nah kemudian di HTML itu ada yang namanya elemen teman-teman, atau tag name teman-teman. Nah ini salah satu tag name teman-teman. Tag name itu diawali dengan tanda kurung buka seperti itu teman-teman. Nah kurung buka dan kurung tutup teman-teman. Salah satu tagnya itu ada H1 teman-teman, atau heading 1. Nah kemudian kita bisa menutupnya di sini teman-teman, pakai seperti ini ya, H1. Nah ini elemen pembuka dan ini tag penutup teman-teman, elemen penutup. Nah terus ada lagi ini heading teman-teman, heading. Nah kemudian ada lagi yang namanya tag P teman-teman, atau paragraf teman-teman. Nah atau paragraf, ini paragraf, ini paragraf. Nah seperti itu. Kemudian kita jalankan aja teman-teman, Vivaldi index.html. Nah ini heading dan ini paragraf teman-teman. Nah kemudian ada lagi teman-teman yang namanya banyak tag ya,
H1. Nah, heading aja ada heading 1, kemudian ada H2, ini heading 2, ini heading 2, kemudian ada lagi yang namanya H3 teman-teman, ini heading 3, dan sampai 6 teman-teman. Ini heading 4. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4, dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang namanya div teman-teman, div. Nah, div ini tag kosong teman-teman, jadi kita bisa isikan apapun ya, div. Nah, seperti ini adalah tag kosong teman-teman. Ini adalah tag kosong teman-teman, tag kosong. Nah, seperti ini tag kosong. Kok di sini aja. Nah, ini adalah tag kosong teman-teman, heading. Kemudian ada lagi A teman-teman. Nah, ini adalah tag A teman-teman. Nah, kita lihat tag A itu buat apa ya. Nah, tag A ini seperti link teman-teman, fungsinya link. Nah, ini bisa diklik, tandanya itu berwarna biru teman-teman. Contoh ya teman-teman. Contoh kita ke YouTube teman-teman, YouTube. Nah, href-nya ini, href itu sebagai atribut teman-teman, atribut. Nah, jadi setiap tag itu memiliki atributnya masing-masing teman-teman. Nah, contoh kita href-nya kita ke youtube.com teman-teman ya, youtube.com. Nah, youtube.com, kita save, kita refresh teman-teman. Nah, YouTube, kita klik ini teman-teman, YouTube. Nah, maka akan ke itu teman-teman, https://. Nah, seperti ini. Kita refresh dan kita klik. Nah, maka akan ngelink ke YouTube teman-teman. Oke, sangat mantap ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan udah ada elemen ya, elemen A, kemudian ada lagi elemen yang namanya BR teman-teman, atau nah BR seperti ini ya, break line teman-teman. Itu elemen untuk enter ya, ibaratnya ya. Nah, maka tidak akan terjadi apapun teman-teman. BR, kita ini exit dulu teman-teman ya, exit biar lebih luas ya, exit. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tag I teman-teman, untuk italic ya. Kemudian ada lagi tag yang namanya EMG teman-teman. Nah, EMG ini untuk menampilkan gambar teman-teman. Misal ini gambar ya, ini gambar. Nah, gambarnya ini kita bisa ambil dari Google ataupun dari lokal teman-teman. Kita misal di sini cari gambar ya, Linux. Nah, kita ambil gambar misalnya Linux. Nah, seperti ini. Kita ambil image. Nah, kemudian kita tinggal
tinggal copy teman-teman, copy image address. Nah kemudian kita tinggal masukin ke sini teman-teman. Nah Ctrl Shift V. Nah seperti ini juga bisa teman-teman. Terus kita lihat ya di sini ya. Nah maka akan tampil gambar si Linux-nya teman-teman. Oke. Nah kemudian selain gambar kita bisa nampilin apa lagi teman-teman di sini ya. Nah ada atribut teman-teman. Atribut itu seperti tag ini kan memiliki atribut ref teman-teman ya. Nah di P ini juga kita bisa menampilkan semua tag itu pasti ada atribut stylenya teman-teman. Nah style ini CSS teman-teman, kita bisa masukin style itu sebagai CSS ya. Nah nanti style seperti ini teman-teman, style. Oke. Nah ini seperti contohnya teman-teman. Nah tadi image itu juga ada atributnya teman-teman, seperti src dan width, height teman-teman. Nah misal kita kasih di sini ya, kita kasih width atau lebarnya teman-teman, width sama dengan 500 teman-teman, 500, dan height-nya 600 ya. Height X sama dengan 600 teman-teman. Nah terus kita refresh teman-teman. Nah seperti itu ya, maka image-nya akan berubah teman-teman. Kemudian kita kembalikan aja ke ukuran semula teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah oke. Oke teman-teman, masuk udah mengikuti sampai sini teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Nah kemudian nah tadi P itu ada atribut style teman-teman, kita bisa isikan color red teman-teman. Misalnya kita ikutin ya, style di sini ada color, kemudian kita isikan value nya teman-teman, color kemudian red seperti ini ya. Nah seperti itu teman-teman. Kita bisa enter saja biar lebih jelas ya. Nah seperti ini, color red teman-teman, red. Kemudian font size 20 pixel misalnya seperti ini teman-teman. Nah oke. Color misalnya kita isikan red ya, kita save dan kita jalankan teman-teman. Nah maka akan berubah menjadi merah teman-teman. Oke lanjut ya. Nah kita lanjut, misal di sini ada lagi atribut apa lagi teman-teman, banyak sepertinya teman-teman. Atribut. Nah ada lagi teman-teman, saya kelupaan ya. Ada misalnya tag input teman-teman. Nah input di sini ada
tipenya teman-teman, dan name nya, kemudian ada value nya teman-teman. Misalnya kita di sini kasih value nya 6 ya teman-teman, kemudian name nya form, name nya kita kosongin dulu aja ya, kita seperti ini, save. Nah kemudian kita jalankan ulang teman-teman. Nah di sini ada input teman-teman, jadi input itu untuk menerima inputan teman-teman. Misalnya kita bisa diisikan seperti ini. Nah kemudian ada lagi yang namanya label teman-teman, label. Nah untuk nama teman-teman, misalnya di sini kita masukkan nama seperti itu ya, kita save dan kita nah seperti itu teman-teman, masukkan nama, kemudian kita isikan nama kita ya, seperti itu. Nah kemudian di sini misalnya kita kirim ya, berarti kita butuh button teman-teman, tipe submit, tipe button, tipe button. Kita di sini butuh button, tipenya submit, kirim. Nah seperti ini, kemudian kita refresh teman-teman. Nah akan kirim gitu teman-teman. Oke, ada lagi ya. Nah heading itu dari 1 sampai 6 tadi yang kita sudah bikin teman-teman. Nah kita bisa font size 60 pixel seperti yang tadi ya, udah kita bikin. Nah kemudian ada lagi paragraf teman-teman, atau kita pakai menggunakan tag P teman-teman. Nah, tag P, kemudian kita bisa menggunakan pre juga teman-teman. Nah kemudian ada style ya, tadi kita sudah ngasih style teman-teman. Nah ada background color, itu namanya stylenya inline teman-teman ya, nanti kita bahas di materi CSS teman-teman. Ada inline, ada lain-lainnya tuh inline, kemudian ada dipisah, pokoknya namanya lupa teman-teman sebutannya. Nah, ada text align, itu untuk alignment ya teman-teman. Nah kemudian ada formatting teman-teman. Nah B itu untuk bold ya, misal di sini kita juga bisa kasih combo teman-teman. Nah di sini kan H3 ya, kita di sini bisa kasih B teman-teman seperti ini. Nah kemudian kita masukin tab penutupnya di sini teman-teman, B. Nah seperti ini, maka heading 3 nya ini akan menjadi bold teman-teman, heading 3. Nah akan menjadi bold ya, atau enggak kita kasih di sini aja B juga, B, kemudian ini bold. Ini bold ya. Nah ini bold. Kemudian next ada mark, sub teman. Nah kemudian ada quotation teman, atau citasi teman-teman. Nah seperti ini. Nah tapi ini jarang digunakan sih teman-teman. Nah ada lagi teman-teman yang misalnya kita tag yang namanya nav gitu, misalnya nav. Jadi sebenarnya nav seperti ini teman-teman. Nah untuk misalnya kita bikin navbar gitu ya, kemudian ada lagi yang namanya tag main, biasanya dibutuhkan itu teman-teman, main seperti ini. Nah kemudian ada lagi
Nah, untuk membuat komen itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuat komen ya seperti ini. Jadi blok komen itu tidak akan dieksekusi teman-teman, tidak akan dieksekusi oleh HTML-nya ketika di render teman-teman. Ketika di render tidak akan dieksekusi teman-teman. Nah, kita bisa blok kemudian kontrol spasi teman-teman. Nah, kalau di Neovim ya, blok terus kontrol spasi, astagfirullah. Nah, kemudian kita unlock lagi. Nah, misal kita tadi ya H1 kita uncomment, kemudian kita jalankan, maka tidak akan heading ini akan hilang teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, next ya. Kemudian ada color teman-teman. Nah, ada tomato, orange, touch blue, medium, sea green, gray, slate blue, violet, light gray, banyak teman-teman. Nah, mungkin ini akan kita bahas ada RGB ya teman-teman. R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa, itu ya. Nah, kemudian ada RGB, hex, HSL teman-teman. Nah, kemudian ada CSS teman-teman, atau cascading style sheet. Nah, di CSS itu intinya kamu bisa mengontrol warna seperti warna, huruf, ukuran huruf, spasi, margin, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, tadi yang kita bahas adalah inline CSS teman-teman. Nah, inline CSS ini seperti ini, langsung ke dalam tagnya teman-teman sebagai atribut ya, sebagai atribut. Oke. Nah, kemudian ada external CSS teman-teman, external CSS. Nah, kita bisa bikin file CSS baru ya. Misalnya kita di sini kita masuk ke mode normal. Nah, kemudian di sini kita bisa bikin yang namanya style.css teman-teman. Nah, maka kita akan mengoding stylenya itu di sini teman-teman. Dengan cara apa? Di sini kita tambahkan link teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini ya. Nah, seperti contoh kita tambahkan di atas head ini ya, kita tambahkan link. Nah, link. Kemudian rel-nya kita isikan style sheet teman-teman. Seperti ini. Style astagfirullah. Kita isikan link CSS. Ini kalau di VS Code seperti itu teman-teman. Kita isikan link style sheet, kemudian tipenya kita hapus saja, nggak apa-apa teman-teman. Nah, kemudian href-nya kita masukin tadi teman-teman, apa sih style.css teman-teman, style.css. Nah, seperti ini ya. Nah, terus untuk mengetahui ya apakah style kita sudah masuk, kita bisa isikan di sini bodinya teman-teman. Ini body, kita isikan background color teman-teman. Nah, kita background colornya kita ubah menjadi warna misalnya tomato teman-teman, tomato. Kita save, belum berubah teman-teman. Di
atau kita pakai ini aja teman-teman, Everblush ya namanya, Everblush karena warna kesukaan saya teman-teman. Nah, kita pakai misalnya ini ya, kita copy, kemudian di sini kita pastekan teman-teman, paste. Nah, jangan lupa di save ya, tadi mungkin lupa di save teman-teman. Nah, di sini juga di save. Kemudian kita tadi kan ini warna putih ya, terus kita refresh. Kok nggak ngaruh cok? Ini salah anjir. Style sheet. Nah, pecingu salah cok. Sorry teman-teman ya. Yang kita ubah menjadi tomato aja teman-teman, tomato. Lihat. Tomato. Background hashtag atau blue aja teman-teman, blue. Nah, oke ya, intinya udah nyambung lah teman-teman ya. Nah, udah nyambung untuk stylenya ya, tapi itu akan kita bahas nanti ya di materi CSS sendiri teman-teman, di sesi belajar CSS bareng ya, karena saya juga belum bisa lebih jauh untuk CSS teman-teman. Oke, kita bahas yang HTML dulu teman-teman. Nah, tadi kan ada eksternal ya teman-teman ya. Nah, ini eksternal, kemudian ada internal. Nah, kemudian juga ada yang namanya nah, di sini teman-teman. Menggunakan kelas ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita ada div teman-teman ya. Div ini kita bisa kasihkan kelas teman-teman. Nah, div. Nah, kemudian di div ini kita bisa isikan kelas teman-teman, kelas. Nah, kelasnya sama dengan misalnya navbar gitu ya, navbar. Kemudian kita bisa isikan atribut ID teman-teman. ID sama dengan ID kosong lah gitu ya. Nah, kemudian di div ini misal kita isikan ada yang namanya image teman-teman, image ya, image kita isikan hahaha. Terus kita kesini dan kita refresh. Nah, ini ada image ya, atau nah, terus kita bisa di sini teman-teman, seperti contoh ya, kita bisa isikan di bawah di atas head ini teman-teman ya, kita isikan style teman-teman. Nah, terus ini kita komentarin dulu. Nah, kemudian di sini kita kasih style teman-teman. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, kemudian kita menggunakan kelasnya teman-teman. Tadi kan kita div itu kan kita sudah kasih kelas ya. Nah, kelasnya itu navbar. Nah, kalau kelas kita pakai titik teman-teman, titik navbar. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih background dulu ya, background color. Dan kita kasih background
sama dengan red teman-teman, red. Kita lihat ya apakah berfungsi teman-teman. Nah, jadi div ini akan berubah menjadi merah teman-teman. Nah, ini kan mepet dengan yang di atas ya. Kita bisa kasihkan dengan margin teman-teman, margin top teman-teman, atau batas atas ya. Kita isikan 4 pixel teman-teman, 4 pixel. Kita save, kita jalankan ulang. Nah, akan jadi ada jarak teman-teman ya. Nah, di sini kan ada jarak tuh. Kemudian kita bisa kasihkan kita kasih apa lagi, kita lihat ya di sini teman-teman. Nah, kita bisa isikan border dan padding teman-teman. Kita bisa kita warnanya nggak usah ya, warnanya nggak usah. Terus kita di sini ada border, kita isikan 2 pixel solid dengan warna blue teman-teman, blue. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dengan padding teman-teman, padding 4 pixel teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita refresh teman-teman ya. Nah, maka akan ada border warna biru dan padding nih, ada padding itu yang ke dalam teman-teman. Kalau margin kan keluar, kalau padding yang di dalamnya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman sampai sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada CSS margin teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke link teman-teman ya. Untuk CSS nanti aja ya, link. Nah, link itu bisa menggunakan URL langsung, ataupun kita misalnya punya yang namanya itu teman-teman, apa, HTML baru teman-teman. Nah, misal kita di sini ya, oke, kita di sini punya HTML baru yang namanya about teman-teman, about.html. Nah, di dalam about ini kita misal isikan HTML5. Oh, ini kalau di VS Code pakai garis ini ya, pakai seperti ini ya kalau di VS Code. Terus kalau di Neovim kita bisa isikan snippet seperti ini. Nah, kemudian kita di sini kasih div aja teman-teman. Ini halaman about teman-teman, ini halaman about. Nah, seperti ini ya. Terus kita save dulu ya, save. Kita save, kan belum tampil teman-teman ya. Nah, kita coba akses dari URL-nya langsung teman-teman. Kita kasih about.html. Nah, ini halaman about itu udah bisa tampil teman-teman. Kemudian kita bisa isikan di sini ya. Kita isikan, misal di sini ada H1 teman-teman, H1 hello 6 gitu ya. Nah, ini kan halaman about teman-teman ya. Terus kita misalnya mau kembali ke indeks ya, index.html. Nah, ini kan halaman indeks kita teman-teman ya.
Terus kita mau mengakses halaman about ini lewat halaman indeks teman-teman. Itu kita bisa menggunakan A ini teman-teman. Seperti kita di sini kita kasih button teman-teman, button. Kemudian di dalam buttonnya kita kasih A teman-teman, button. Nah, di button ini kita kasih teks A teman-teman. Nah, refnya kita masukkan ke about.html teman-teman, about.html. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih about, kita save, kita lihat di sini ya. Nah, ketika kita klik about, nah maka akan masuk ke sini teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman. Kita bisa masukin di sini button juga teman-teman, button. Kemudian kita masukin A. Nah, refnya kita index.html teman-teman, html. Nah, kita di sini masukin apa namanya, teks ya, kembali ke halaman indeks, seperti ini ya. Kita save, kita jalankan. Nah, kita klik kembali ke halaman indeks. Nah, maka akan masuk ke sini ya. Kita klik about, sini kembali ke halaman indeks, maka kembali ke sini teman-teman. Oke, sudah paham teman-teman? Oke, mungkin di sini teman-teman latihan dulu ya buat halaman seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ada HTML image teman-teman. Oke, jadi ALT ini digunakan untuk misalnya gambarnya tidak ada teman-teman, atau tidak tampil, maka yang akan tampil adalah si ALT nya itu teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengisikan stylenya langsung teman-teman. Oke. Nah, terus bisa di map juga. Kemudian ada background image. Nah, style kita bisa masukkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada picture teman-teman. Nah, picture ini seperti ini ya. Oke. Kemudian ada wave icon. Nah, menggunakan link rel icon teman-teman. Nah, terus refnya kita kasihkan ke iconnya teman-teman. Kemudian ada pack title seperti, nah ini teman-teman, HTML tutorial. Nah, kalau kita kan sudah menjadi ke developer cupu ya. Nih. Oke, sangat menarik ya. Nah, kemudian ada table teman-teman. Oke, nah kita akan langsung bikin table teman-teman. Kita bikin tabelnya, kita kasih ke di halaman about aja ya. Nah, about ini kita kasih ke table ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke dalam text editor kita lagi. Benar teman, istirahat dulu ya, saya mau minum dulu teman-teman, capek.
Oke teman-teman, kita lihat rekordan dulu ya, aman apa enggak. Oke, masih aman ya. Oke, tadi kita mau bikin tabel ya teman-teman. Jadi kita bisa tabel begini teman-teman. Nah, kemudian ada TR teman-teman. Nah, TR ini untuk row teman-teman, atau baris ya, TR. Kemudian TH. Nah, H itu head teman-teman, atau headingnya teman-teman. Misal di sini ada nama, kemudian ada TH lagi, nama, umur, kemudian TH asal teman-teman ya, asal. Kita save dulu teman-teman. Jadi teman-teman cobain aja lah dulu ya. Nah, kemudian kita masukin about. Nah, nama, umur, asal teman-teman udah jadi ya. Nah, kemudian di TH, ini kan TH ya. Kemudian nah ini kan untuk baris pertama teman-teman ya. Kemudian ada lagi baris ke dua teman-teman. Nah, kita isikan TR lagi. Nah, di sini baru TD teman-teman, untuk isikan kolomnya teman-teman. Nah, misalnya nama di sini ada 6, TD, umur misalnya 22, dan ada lagi teman-teman, asal dari Batang teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita save dulu ya, setiap kita coba harus kita save teman-teman. Nah, oke. Masuk teman-teman, aman. Nah, kemudian kita juga bisa isikan datanya lagi teman-teman. Kita isikan lagi datanya ya, TR. Kemudian kita isikan TD. Kita enter dulu ya, biar rapi ya. Nah, biar rapi teman-teman. TD kita isikan di sini namanya Boris. Kemudian TD, umur kita kasih misal 19, umur kita kasih 50 tahun, 50. Kemudian ada TD motif. Nah, kemudian ada TD, kita isikan asal Batang seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita kasih BR ya, kita kasih BR seperti ini teman-teman. BR, kita save dan kita jalankan ya. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Terus di bawah BR ini kita kasih H5 ya. Ini tabel siswa. Mungkin seperti ini. Nah, mantap teman-teman. Oke. Nah, itu untuk membuat sebuah tabel teman-teman. Oke. Jadi TR itu intinya untuk row teman-teman, dan kemudian TD itu untuk kolomnya teman-teman, untuk isinya intinya. Nah, ini kita bisa seperti ini teman-teman, atau tab body bisa. Nah, kemudian untuk memperjelasnya kita bisa isikan border teman-teman. Nah, untuk example seperti ini ya, border misal kita
isikan di sini. Style anjay. Style sama dengan border titik 2 pixel, solid, kemudian kita isikan black teman-teman. Kita save, terus kita jalankan ya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian setiap TR juga misal kita kasih style teman-teman ya, style kasih TR, kita kasih style. Itu nanti aja lah, capek teman-teman. Nah kalian bisa ikutin aja seperti ini ya. Nah kalian bisa bikin tabel TH dan TD nya teman-teman. Nah kita bisa masukin ke style.css ya. Nah kita masuk ke dalam tabel teman-teman. Nah seperti ini ya, tabel, kemudian ada TH dan TD nya teman-teman. Nah kita masuk border ya, tadi ya, border 0,2. Nah solid 2 pixel, solid, kemudian warna black teman-teman, black seperti ini. Kemudian kita save dan kita jalankan ulang teman-teman. Kita masukin yang about, kita hapus dulu yang ini ya, kita hapus. Nah seperti ini, kita save, kita jalanin ulang teman-teman. Oke, kenapa nggak masuk teman-teman? Kita lihat ya. Border 1 pixel, collapse. Oke, kita ini save dulu. Oh ini salah teman-teman, harusnya ke style.css ya, harusnya ini udah bisa teman-teman. Nah seperti itu ya. Kemudian kita bisa kasihkan padding teman-teman, padding kita isikan 4 pixel teman-teman, 4 pixel. Save dan nah oke. Mantap ya, mantap teman-teman. Oke, terus ini kita kecilin dulu. Oke ya teman-teman ya, mantap ya. Terus kita bahas lagi teman-teman untuk ukuran ya. Nah kita juga bisa kasihkan background color teman-teman untuk tabelnya supaya lebih berwarna ya. Nah seperti ini, kalian bisa coba-coba sendiri lah ya. Kemudian ukuran tabelnya teman-teman, nah kita bisa kasih seperti ini. Kita kasih width 100% misal. Nah terus di TH nya kita kasih width 70%, seperti itu ya. Kemudian ada table header teman-teman. Nah terus kita bisa gabungkan kolomnya teman-teman ya, menggunakan col span. Nah kolomnya menggunakan col span 2 teman-teman. Kita coba ya, kita coba aja teman-teman. Nah di sini misal nama ya,
kita kasih call span call span sama dengan 2 seperti ini. Terus kita jalanin ulang teman-teman. Enggak terjadi, kurang L call span. Nah seperti itu teman-teman, call span sama dengan 2. Nah karena ini kan menggabungkan ini teman-teman. Oke. Itu untuk call span ya. Call span. Nah kemudian ada padding dan spasi teman-teman. Nah call span dan row span teman-teman. Call span. Nah seperti itu. Kemudian untuk stylingnya kita masukin di CSS nanti teman-teman ya. Nah kemudian kita masuk ke dalam list teman-teman. Nah list itu ada yang namanya unordered list atau OL teman-teman, dan tadi sampai mana teman-teman? Sampai list ya, sampai list teman-teman. Nah ada unordered list sama ordered list teman-teman, OL dan UL teman-teman. Nah ini ada tag UL untuk unordered list dan all untuk unordered list, and unordered list dan ordered list teman-teman ya. Kemudian li itu untuk list itemnya teman-teman. Oke kita coba aja langsung teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi. Sini ya. Oke kita pakai OL dulu teman-teman untuk mengetahui perbedaannya teman-teman. Kita kasih di sini div ya, div dengan OL teman-teman, OL. Nah OL ini kita ada list list kali 5. Oke. Kita ada li, kemudian ada list 1 teman-teman, list 1, kemudian li lagi, list 2, kemudian ada li lagi, list 3 teman-teman, list 3. Kemudian kita save dulu dan kita jalankan teman-teman. Kita refresh di sini. Nah dari 1, list 2 dan list 3 teman-teman, ini untuk OL teman-teman. Nah kemudian kita ada lagi untuk UL teman-teman, unordered list teman-teman. Nih unordered list teman-teman, L. Dan ada list 1, dan di sini ada list 2 teman-teman, list 2 dan kemudian ada list 3. Kita save dulu, kita lihat perbedaannya teman-teman. Nah perbedaannya seperti ini ya, sangat mencolok teman-teman perbedaannya. Oke.
Kemudian ada other list lagi teman-teman, bisa pakai DL seperti ini. Nah kemudian ada block level element teman-teman. Sampel seperti div tadi teman-teman, main, nav yang kita bahas ya, canvas, form teman-teman. Nah, kemudian ada div teman-teman yang kita bahas dari tadi ya. Oke. Kemudian ada kelas teman-teman. Nah, kelas itu seperti atribut teman-teman. Jadi untuk membuat stylingnya teman-teman. Nah, selain kelas itu ada ID teman-teman. Kalau kelas kan kita tadi pakai titik ya kalau untuk stylingnya ya. Nah, misal di sini ada style ya. Nah, kalau kelas kita pakai titik, misalnya navbar teman-teman. Navbar. Nah, kalau untuk ID kita pakai pagar seperti ini teman-teman, misal navbar. Nah, seperti ini. Nah, misal di sini ada div ya. Tadi kan ada div. Nah, div di sini dikasih kelas teman-teman. Kelasnya itu bernama list 1. Nah, kemudian di sini ada ID dengan ID-nya itu list 2. Nah, maka perbedaannya jelas teman-teman. Untuk di stylenya ya, style di sini ada titik list 1 teman-teman. Nah, kalau list 1 berapa? Nah, ID yang benar style itu untuk list 1 teman-teman. 1. Nah, kita bisa isikan seperti ini teman-teman. Background color ya, background color dengan blue. Kita save dulu teman-teman dan kita jalanin ya. Nah, ini untuk yang list 1 teman-teman. Terus untuk yang menggunakan ID kita pakai pagar teman-teman, list 2. Nah, list 2 kita kasih background color, yaitu antara lain seperti ini. Kita kasih red teman-teman, red. Kita save dan di list 1 kita kasih blue teman-teman ya. Kita save. Nah, misalnya di sini kita ganti dengan titik teman-teman, apa yang akan terjadi ya? Nah, maka nggak bisa teman-teman karena ID dan kelas itu berbeda teman-teman. Nah, seperti ini. Maka ini bisa teman-teman. Nah, oke, udah paham ya? Lanjut ya teman-teman ya. Ini ID. Kemudian ada iframe teman-teman. Kemudian ada file path, JavaScript. Oke teman-teman, kali ini kita akan menambahkan JavaScript ya, menambahkan JavaScript di dalam HTML kita teman-teman. Nah, itu caranya gimana teman-teman? Nah, di sini kita pakai di bawah ya, kita pakai script teman-teman. Nah, script, kemudian di script ini kita ada atribut yang namanya source, src, source. Nah, script source,
Nah, seperti ini. Kemudian searchnya kita ngarahin ke script.js. Script.js seperti ini ya. Dan kita save. Nah, kemudian kita bikin di sini script.js teman-teman. Nah, kita isikan di sini script.js-nya ya. Kita misal kasih console.log halo log halo 6. Ini script. Nah, kita begini dulu ya untuk percobaannya. Script.js. Oke. Nah, terus cara untuk cek scriptnya kita udah berhasil atau belum, kita tinggal klik kanan teman-teman. Nah, kemudian ada developer tool dan inspect teman-teman. Nah, inspect kemudian di konsol. Nah, maka akan muncul ini teman-teman. Halo 6, ini adalah script teman-teman. Oke. Nah, misalnya kegunaan JS itu apa sih? Kan tadi udah dibilang di awal ya. JS itu digunakan untuk interaksi yang lebih bagus teman-teman. Contoh, misal di sini kita kasih button teman-teman. Button, kemudian klik me teman-teman. Klik me. Nah, kita bisa di sini kasihkan on click teman-teman. On click. On click itu mengarah ke klik me. Klik me. Bentar, kita baca dulu ya, agak lupa teman-teman. Oke, seperti ini kalau nggak salah teman-teman. Terus kita bikin di sini function klik me. Terus di sini kita alert halo, aku diklik seperti ini ya. Pot save, coba kita klik. Nah, ini untuk contohnya teman-teman. Jadi contoh sederhana dari penerapan JavaScript ya. Ini misalnya ada button, kita klik akan muncul alert halo aku diklik teman-teman nih. Halo aku diklik. Dengan ini kan ada on click ya teman-teman. On click ini menjalankan function click me teman-teman. Dimana click me itu menerima function dari sini teman-teman. Function click me itu ngeritan alert tulisannya halo aku diklik. Oke, seperti itu untuk pengenalan JavaScript-nya juga ya. Nah, kali ini kan kita lagi bahas tentang HTML-nya. Kita lanjut ke HTML-nya dulu teman-teman. Nah, kita lanjut ke dalam HTML.
Oke, nah kemudian ada form teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Nah, form ini diawali dengan tag form teman-teman. Tag form, kemudian ada ini label input seperti biasa teman-teman. Nah, ada input yang bertipe radio juga ada teman-teman. Nah, misal kita di sini ada form ya teman-teman ya. Di sini ada form. Di sini ada form. Nah, ada label, for name, masukkan nama, ada label, ada input teman-teman. Input, tipe input, kita tipenya apa saja. Name kita samakan nama, kemudian value-nya kita kasih kosong dulu teman-teman. Input, kemudian ada label lagi untuk umur, masukkan umur, kemudian ada lagi input lagi teman-teman, input untuk umur teman-teman, umur, kemudian ada lagi radio buat button teman-teman. Nah, tipenya di sini ada lagi input ya, tipenya bisa kita isikan radio teman-teman, radio. Kita coba dulu, save dulu teman-teman. Nah, radio ini seperti ini teman-teman, input radio. Nah, seperti itu ya. Oke. Apalagi teman-teman yang harus kita, nah kenapa tadi lurusan, karena tidak dikasih BR teman. Nah, di form itu ada atributnya masing-masing teman-teman. Nah, action form itu actionnya kemana teman-teman, misal ke about.html atau ke yang lain teman-teman. Nah, kemudian ada target teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasihkan action teman-teman, action dengan value-nya itu kita ngarah ke halaman lain, halaman.html, misal seperti ini ya. Nah, misal kita di sini kita kasih button tipe submit, kita kasih submit teman-teman, submit seperti ini. Terus di sini kita kasih BR teman-teman. BR seperti ini ya. Kita save dulu dan kita save teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik submit. Nah, maka akan muncul ke ini teman-teman. Nah, di sini bisa lihat ada nama dan umur teman-teman. Oke.
Nah, kemudian ada yang keren lagi teman-teman, ada media teman-teman. Nah, jadi ada MPG, nah bisa buat video teman-teman. Ini caranya seperti ini, video biasa ada source-nya teman-teman. Kita coba ya, kita kasih di sini ada bawah button, sini ada video teman-teman, video. Nah, width-nya kita kasih berapa ya, 320, height-nya kita kasih 240. Kemudian di sini ada source teman-teman, source. Nah, kita bisa mengarahkan ke YouTube kita teman-teman ya, YouTube. Nah, kita bisa mengarahkan ke sini teman-teman. Nah, kita bisa mengarahkan ke sini dan kita salin link ya, bagikan, kemudian kita salin. Nah, kita masukin ke sini teman-teman. Nah, seperti itu, kita save dan kita jalankan teman-teman. Kita jalankan ya. Nah, tadi di sini ya. Nah, videonya muncul teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ada tipenya teman-teman. Tipenya yaitu video MP3 teman-teman. Kita lihat di sini ya. Tipe kita kasih video MP3 teman, video MP4 deh, kok MP3. Kita save dan kita reload teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk ngambilin video teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Oh, ini kontrolnya kita bisa ubah menjadi autoplay teman-teman. Nah, di sini ada autoplay teman-teman, autoplay. Kita lihat teman-teman ya. Kok malah hilang teman-teman? Kita lihat apa yang salah teman-teman. Kita kasih mode misalnya, mode. Kalau kita nggak kasih misalnya seperti ini, controls, sama dengan autoplay.
nggak bisa diklik teman-teman. Oke, mungkin nanti ada yang salah ya, atau itu karena di YouTube teman-teman ya. Oh, ini yang super teman-teman, di Chrome dan Opera. Kalau Vivaldi nggak tahu teman-teman. Kita lihat kalau misalnya kita buka di Chrome ya teman-teman ya. Kita coba kalau bukanya di Chrome teman-teman. Kita copy aja, kemudian kita masukin Chrome teman-teman. Firefox aja lah, kita masukin ke sini. Nah, kita lihat videonya ya. Oh, bisa teman-teman. Nah, kalau di Chrome seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan ya. MKV. Firefox. Emang masalah teman-teman. Oke, tapi kita skip aja dulu ya. Nah, di video juga kita bisa menggunakan JavaScript teman-teman. JavaScript, tapi itu nanti ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya audio teman-teman. Sama seperti video ya, seperti ini ya. Sama. Oh, ini yang untuk YouTube teman-teman. Nah, di YouTube itu pakai iframe teman-teman. Kita copy aja dan kita hapus teman-teman. Mungkin video itu untuk yang namanya untuk yang di lokal teman-teman ya. Kita pakai iframe. Nah, kemudian kita source-nya itu kita kasih YouTube. Nah, kita kasih ini teman-teman ya, bagikan, kemudian salin, kita masukin ke sini teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba save dulu teman-teman. Kita save dulu. Tidak bisa connect teman-teman. Kenapa? Kita kasih width teman-teman. Oh, mungkin karena itu ya, karena mungkin tidak support teman-teman browsernya. Kita coba di sini. Kok ini? Kita coba yang ini. Copy, kemudian kita masukin ke sini teman-teman. Nggak bisa juga teman-teman, nggak tahu kenapa ya. Kalau ada salah silakan komen aja teman-teman di kolom komentar, karena kita juga sedang belajar bareng ya. Oke teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya untuk kita coba baca-baca ya. Oke, mungkin itu saja untuk pengalaman kita di dalam
pembelajaran belajar bareng belajar bareng HTML atau hypertext markup teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang CSS di video berikutnya. Oke, thank you teman-teman.